Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membangun manajemen talenta untuk pemetaan dan pola karir ASN atau kita singkat dengan mantel pelari. Nah, manajemen talenta ini saat ini sedang menjadi concern ya pemerintah untuk melakukan penataan atau manajemen ASN. Apa latar belakangnya? Bahwa arahan Presiden Jokowi terkait dengan reformasi birokrasi berdampak, di sana jelas bahwa yang ditindaklanjuti oleh Menpan, eh, transformasi birokrasi itu salah satunya adalah dilakukan dengan transformasi SDM aparatur. Ada 6 strategi dalam melakukan transformasi SDM aparatur, di mana disingkat dengan 6P. Nah, P keempat ini adalah mengacu pada pengembangan talenta dan karir ASN. Jadi artinya pengembangan talenta ini adalah menjadi sebuah prioritas ya yang saat ini sedang gencar untuk dilakukan, termasuk bagaimana menyusun pola karir atau talent pool nasional. Terjadi perubahan atau pergeseran ya dalam rangka proses transformasi birokrasi untuk pengelolaan SDM aparatur ini menuju open system. Dari sebelumnya berorientasi pada rule based birokrasi, di mana di sana mengacu pada closed career system. Ini terjadi pada RPJMN 2010 sampai 2014, di mana pengelolaan SDM itu berbasis pada administrasi kepegawaian. Kemudian di RPJMN 3 2015 sampai 2019 berubah menjadi open career system, di mana di 2014 ditetapkan dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa diantaranya dalam Undang-Undang ASN tersebut pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi terbuka, ya, di mana seleksi terbuka ini memberikan kesempatan ya setiap pegawai ASN atau PNS yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk ikut melamar ya dalam proses pengisian jabatan melalui seleksi terbuka atau open bidding. Jadi kalau dalam closed career system itu seseorang hanya berkarir pada instansinya saja. Kemudian jabatan itu seperti halnya sesuatu yang tabu ya, tidak apa ya sifatnya pasif menunggu gitu. Nah, di dalam open career system kita menawarkan diri, mengikuti seleksi ya untuk berkompetensi dalam mengisi suatu jabatan. Kemudian berubah menjadi open system di RPJMN 4 2020 sampai 2024, di mana pengelolaan SDM itu berubah menjadi Human Capital Management. Jadi SDM ini sebagai aset ya, di mana di open career system ini membangun adanya talent pool dan mengarah kepada talent mobility. Artinya seorang pegawai itu direncanakan pola karirnya dengan jelas dari mulai proses rekrutmen, penempatan dan seterusnya gitu ya, sehingga ada keterbukaan dan memiliki pola karir yang jelas. Nah, apa sih talent pool ini? Oke, mari kita simak video berikut. Negara harus punya talent pool agar tidak tergantung tenaga asing. Pemikiran Anies ternyata sama dengan pemimpin kelas dunia lainnya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia. We must build a world-class talent pool in Singapore. In this global contest for talent, Singapore cannot afford to be creamed off or left behind. Singaporeans are rightly concerned about the impact of large numbers of non-residents living and working here. I talked about this last year. The government is following up to tackle the problems and ease these concerns. But while we manage the overall population of foreign professionals here, we must not stop seeking out top talent who can contribute to our Singapore story. Hari ini kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? Kemana coba tanyanya? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool kita. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan, talent pool itu negara mengidentifikasi
pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka. Nah, itu gambaran singkat ya tentang talent pool. Jadi memang saat ini kita sangat membutuhkan ya adanya talent pool ini. Nah, kebijakan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengganti Undang-Undang 5 Tahun 2014. Di pasal 29 dan 20, pasal 30 ini dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang ini wajib melaksanakan sistem merit dalam pelaksanaan kewenangannya. Nah, salah satu bentuk sistem merit implementasinya ini dengan manajemen talenta atau talent pool tadi. Kemudian dalam pasal 8 ayat 2 Permen RP nomor 3 tahun 2020 juga mengamanatkan bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan manajemen talenta. Jadi ini sudah menjadi kewajiban ya. Setiap instansi pemerintah untuk membentuk menyelenggarakan manajemen talenta berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Nah, sistem merit dan manajemen talenta ini menjadi sebuah keharusan di era sekarang. Karena apa? Karena tadi dijelaskan dalam video tersebut juga bahwa kita akan kesulitan, ya. Kita mengalami kesulitan ketika menemukan satu jabatan kosong, satu posisi kosong. Siapa suksesor yang tepat sebetulnya? Siapa suksesor yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut? Nah, dengan talent pool, dengan adanya talent pool ini akan memudahkan dan akan tersedianya suksesor-suksesor yang mumpuni, yang mempunyai kualifikasi yang pas untuk mengisi pada jabatan tersebut. Kalau tadi di awal dijelaskan adanya pergeseran paradigma pengisian jabatan dari mulai close career, open career, ya. Kemudian juga implementasinya diantaranya adalah open career itu dengan seleksi terbuka. Nah, instansi yang sudah mengimplementasikan sistem merit dan manajemen talenta ini bahkan diberikan pengecualian, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di pasal 134 bahwa ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi artinya bagi instansi-instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem merit dan memperoleh rekomendasi pengisian jabatan melalui manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tidak harus melalui mekanisme seleksi terbuka. Dia bisa memanfaatkan talent pool sehingga jabatan pimpinan tinggi itu diisi dari suksesor internal, ya. Tidak lagi ada potensi kemungkinan pelamar dari luar instansi tersebut. Nah, kita lihat petanya bahwa berdasarkan data KSN tahun 2023 dari total 314 instansi yang sudah ditetapkan baik penilaian sistem meritnya kategori baik dan sangat baik, 13 instansi pemerintah sudah melakukan pengisian JPT melalui manajemen talenta, ya, atau tepatnya 14 ya di data ini. Nah, sebetulnya sudah bertambah ya, seperti misalnya di tahun 2004 Kabupaten Karawang juga sudah melakukan pengisian JPT berdasarkan rekomendasi manajemen talenta dari KSN yang diterima pada November tahun 2023. Nah, ini pengisian JPT yang sudah dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Ada 7 JPT yang dilakukan pengisiannya melalui manajemen talenta. Di antaranya di 1 Maret 2024, ini pelantikan dilakukan secara normal karena belum memasuki tahapan pilkada. Sedangkan untuk Agustus dan September, ini pelantikan dalam masa pilkada. Ada tahapan yang berbeda yang harus kita tempuh, yaitu untuk mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum dilakukan pelantikan. Dan Karawang juga menjadi instansi pemerintah kedua yang menerapkan pengisian manajemen talenta untuk sekretaris daerah yang kosong, ya. Nah, kami juga pernah diundang oleh BKN untuk sharing terkait implementasi manajemen talenta secara nasional yang pasca dibubarkannya KSN, kewenangan mengenai manajemen talenta ini dilimpahkan kepada BKN dan juga Menpan. Lalu bagaimana mekanisme pengisian JPT? Bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif ini tadi dijelaskan dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan ASN berdasarkan persetujuan dari BKN. Jadi dasarnya pengisian secara terbuka itu di Pasal 108 Undang-Undang ASN, sementara pengisian talent pool tadi diamanatkan di kecualikan yang sudah melakukan sistem merit dalam pasal 111 Undang-Undang ASN. Nah, ada 3 mekanisme sebetulnya pengisian jabatan pimpinan tinggi yang kosong. Pertama adalah melalui rotasi atau mutasi antar CPT. Ini sebelumnya didahului dengan pelaksanaan evaluasi kinerja atau uji kompetensi ya, sehingga dia bisa mengisi jabatan JPT dari sesama JPT, mengisi JPT yang kosong. Kemudian tadi melalui seleksi terbuka, dan yang ketiga adalah melalui manajemen talenta atau talent pool. Nah, Kabupaten Karawang sendiri sejak 2015 sampai 2020 telah melaksanakan beberapa kali seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dari beberapa pelaksanaan tersebut, kami bisa bandingkan antara pengisian JPT melalui seleksi terbuka dengan manajemen talenta. Di antaranya dari sisi tujuan, pengisian melalui seleksi terbuka itu untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong. Jadi kita lebih sifatnya menunggu ada kekosongan baru ada proses pengisian. Sementara manajemen talenta melakukan kaderisasi kepemimpinan dari mulai awal pegawai tersebut diseleksi atau diterima ya melalui seleksi CPNS. Kemudian perencanaan secara reaktif menunggu jabatan kosong, manajemen talenta terencana dari awal sejak menjadi PNS. Kemudian penilaian sepintas selama dilakukan seleksi, ya, jadi artinya kita menilai suksesor tersebut selama proses tahapan seleksi saja. Kadang-kadang ketika ada pelamar dari luar, pansel juga kurang begitu memahami rekam jejak dan sebagainya. Mungkin pada saat penilaian terlihat bagus pada saat seleksi, tapi setelah lulus ditempatkan ternyata baru kelihatan aslinya seperti apa. Tapi kalau manajemen talenta ini perjalanan karir dilihat dari track record sebelumnya dengan adanya penilaian rekam jejak dan sebagainya, ini akan mengevaluasi perjalanan seorang PNS tersebut dari awal karirnya. Pembiayaan, seleksi terbuka untuk selama penilaian, manajemen talenta atau talent pool pengembangan secara terarah, hasil terbaik dari yang melamar berdasarkan hasil seleksi. Jadi kalau misalnya pelamarnya sangat minim, maka ya pilihannya juga sangat terbatas gitu ya. Kemudian untuk manajemen talenta terbaik dari pegawai yang ada berdasarkan data aplikasi muatan lokal pencegahan pembinaan. Jadi adanya pegawai-pegawai yang berdasarkan talent pool ya masuk suksesi ini menjadi satu peluang pilihan bagi PPK untuk memiliki banyak opsi ya dalam memilih calon suksesor yang akan mengisi kosongan jabatan. Waktu usulan dan tahapan untuk seleksi terbuka bisa mencapai 3 sampai 4 bulan bahkan lebih apabila jumlah pelamar kurang sehingga harus ada perpanjangan waktu dan sebagainya. Sementara untuk manajemen talenta waktu pelaksanaan bisa real time bahkan bisa 1 bulan atau kurang pelaksanaan. Biayanya cukup besar dan biayanya cukup kecil dalam manajemen talent pool. Tahapan pengusulannya ada beberapa tahapan ditempuh: perencanaan suksesi, pengusulan berdasarkan rekomendasi surat pengisian jabatan, aplikasi manajemen talenta, dan rencana suksesi. Nah, ini ada tabel perbandingan pengalaman kita di 2022 mengisi seleksi terbuka ya, pengisian jabatan melalui seleksi terbuka itu ada butuh waktu dari Oktober sampai dengan Desember. Kemudian apa itu sistem merit dan manajemen talenta? Sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja diberlakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Penilaian evaluasi sistem merit dilakukan oleh lembaga KSN. Ya, jadi sistem merit dan manajemen talenta ini diibaratkan seperti payung yang melindungi atau kalau tadi di judul awal mantel ya, melindungi para karir ASN melalui manajemen talenta. Nah, manajemen talenta adalah merupakan salah satu wujud dari implementasi sistem merit yang merupakan strategi peningkatan kualitas pegawai yang memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai.
Manajemen talenta ini dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik sebagai calon pemimpin masa depan. Sistem merit sendiri ada 8 aspek penilaian, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan pelayanan, serta sistem informasi. Manajemen talenta masuk dalam semua aspek ini sebetulnya, namun paling dominan di aspek ketiga yaitu pengembangan karir, dengan tahapannya mulai dari akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, dan pemantauan. Hasil dari manajemen talenta ini akan muncullah outputnya berupa kelompok rencana suksesi atau KRS. Nah, sebuah instansi akan diberikan rekomendasi untuk implementasi manajemen talenta. Syaratnya salah satunya adalah penilaian sistem merit harus masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Ini tentang penilaiannya. Ada 4 kategori penilaian indeks penilaian sistem merit, mulai dari buruk, kurang, baik, dan kategori sangat baik. Nah, bagi instansi yang memperoleh penilaian kategori baik dan sangat baik, memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan manajemen talenta. Tentunya ada tahapan yang harus ditempuh. Nanti kita bahas di video selanjutnya, tahapan apa saja yang harus ditempuh untuk mendapatkan rekomendasi manajemen talenta dari KSN. Perbedaannya apa? Kalau kategori penilaiannya indeks penerapan sistem meritnya baik, maka evaluasinya dilakukan 1 tahun sekali, sementara kalau sangat baik dilakukan per 2 tahun. Nah, pasca dibubarkannya KSN, ke depan evaluasi penilaian sistem merit ini kewenangannya ada di Badan Kepegawaian Negara ya, di Wasdalnya BKN. Perjalanan penilaian sistem merit di Kabupaten Karawang sendiri dari mulai tahun 2019 awalnya itu pada kategori kurang ya dengan skor 248. Kemudian kita melakukan langkah serius untuk peningkatan penilaian sistem merit ini dengan dijadikan sistem merit sebagai ikunnya BKPSDM, membentuk SK tim penilai instansi dengan keputusan Bupati, dibuatkan roadmap peningkatan sistem merit untuk tahun selanjutnya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 itu sudah memperoleh peningkatan penilaian sistem merit dari tadinya kurang menjadi kategori baik. Dari skor 248 meningkat menjadi 295. Nah, dengan peningkatan ini kami terus berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan beberapa tahapan, diantaranya adalah aspek perencanaan kebutuhan ASN, perbaikan proyeksi kebutuhan 5 tahun, dalam aspek pengadaan, kebijakan internal pengadaan ASN, membuat regulasi, kemudian aspek pengembangan karir, membuat talent pun, perbuk pora karir, perbuk manajemen talenta, pengembangan kompetensi, melalui coaching, mentoring, dan pemagangan. Kemudian pada aspek manajemen kinerja, penggajian disiplin, penghargaan, juga sistem formasi. Di 2020 ini sebetulnya kita sudah bisa mengimplementasikan talent pool. Namun kami coba menyiapkan beberapa infrastruktur pendukung regulasi untuk mendukung implementasi manajemen talenta ini. Kemudian di 2021 penilaian berikutnya kita mendapat skor 329,55 dan mendapat peningkatan dari kategori 3 menjadi kategori 4, yaitu sangat baik. Ada beberapa upaya yang terus kami lakukan dengan revisi peraturan Bupati, menyesuaikan peraturan pusat yang terbaru, kebijakan yang terbaru, kemudian sistem informasi, penguatan aplikasi talent pool, penyusunan rencana suksesi, dan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Nah, kemudian di tahun 2023 kita melakukan penilaian kembali dan ada peningkatan yang tadinya 329,5, Kabupaten Karawang memperoleh penilaian 334. Ya, ini juga berkat upaya terus melakukan perbaikan ya secara menyeluruh dalam aspek penilaian sistem merit. Kemudian bagaimana untuk seorang pegawai ini masuk ke dalam box talenta atau manajemen talenta? Ini ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Nah, seorang pegawai bisa masuk ke dalam box talenta itu ada proses ya, mekanisme untuk seleksinya. Atau kita sebut di sini sederhananya adalah disaring ya, disaring. Saringannya itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y vertikal. Sumbu X ini kita kenal dengan istilah potensial.
kita membuat 3 indikator penilaian untuk sumbu X potensial ini. Ada di antaranya kompetensi, potensi, dan rekam jejak. Masing-masing bobotnya 30%, 30%, dan 40%. Rekam jejak ini diperoleh dari syarat jabatan, golongan, pendidikan, masa kerja, dan juga diklat, berbagai diklat. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kita coba membuat parameter penilaian untuk kinerja dari kinerja pegawai, aktivitas kerja. Ya. Jadi ada 2 aspek penilaian, di mana kinerja pegawai bobotnya 70%, aktivitas kerja 50%. Kinerja pegawai ini diperoleh dari penilaian SKP 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang 2024, maka SKP yang dipakai acuan adalah SKP 2023. Sedangkan aktivitas kerja itu diperoleh dari eh, kehadiran pegawai melalui aplikasi yang kita namakan dengan sistem absensi online ya, SIAP. Jadi setiap pegawai yang hadir bekerja melakukan absensi saat datang, kemudian dia melaporkan setiap aktivitas pekerjaannya dan pada saat pulang melakukan absensi lagi selfie dengan koordinat GPS tertentu. Kita sudah buat aplikasinya secara online dan ini yang dijadikan acuan adalah absensi 1 bulan sebelumnya. Jadi artinya akan sangat fluktuatif penilaian sumbu Y ini karena bisa saja terjadi penurunan ketika kinerja hariannya, aktivitas kerjanya dia berubah. Jadi ada 2 yang dinilai yaitu kinerja harian adalah apa yang dia capai selama bekerja di hari tersebut dan pemenuhan jam kerja. Ini kewajiban pegawai datang dan kewajiban pegawai jam melakukan absen pulang. Nah, untuk sumbu Y ada beberapa nilai penambah dan pengurang. Di antaranya dari penghargaan. Penghargaan ini berkaitan dengan tugas pemerintahan sesuai dengan tingkat capaian penghargaan tersebut. Kalau kabupaten 5%, provinsi 10%, nasional 15%, internasional 20% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kepatuhan dalam menyampaikan LKPN, LKSN, dan juga ada hukuman disiplin ya sesuai dengan bobotnya. Nah, sumbu-sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y ini sebagai saringan, kami coba terus lakukan evaluasi dan penyesuaian secara indikator penilaian, tentu berdasarkan hasil pemantauan dari implementasi yang sudah kita lakukan dan menyesuaikan dengan kebijakan regulasi yang ada di pusat. Berdasarkan hasil evaluasi, di mana perlu melakukan penyesuaian regulasi, dalam hal ini indikator tadi kita tetapkan dengan keputusan Bupati Karawang, dan kaitan dengan perubahan ini pun kita juga melakukan perubahan kebijakan melalui keputusan Bupati terkait penetapan indikator kinerja manajemen talenta ASN. Di antaranya perubahan yang kita lakukan adalah dari aspek sumbu X kita akan menambah aspek nilai penambah karena di sini masih menggunakan nilai standar. Kemudian di dalam sumbu Y kita juga akan menghilangkan bobot kepatuhan yang tadinya LHKPN, LHKSN ini menjadi satu penilaian indikator. Saat ini hanya menjadi support data saja. Setiap pegawai wajib mengupload, tapi tidak menjadi bobot penilaian. Akan diubah menjadi penilaian indikator penilaian dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh pegawai. Nah, demikian gambaran singkat tentang implementasi manajemen talenta di Kabupaten Karawang secara pengantar. Nanti kita akan coba bahas lagi bagaimana tahapan-tahapan membangun manajemen talenta di Kabupaten Karawang, serta apa saja kendalanya, bagaimana upaya tindak lanjutnya, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.